Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian penilaian autentik. Apa sih penilaian autentik itu? Jadi, penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang terintegrasi dari pembelajaran. Terintegrasi yang dimaksudkan adalah saling berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Pada hasil evaluasi tersebut berasal dari kegiatan belajar yang dilakukan, baik meliputi aspek kognitif atau pengetahuan, afektif, dan psikomotor atau keterampilan. Nah, jadi penilaian autentik ialah penilaian pada suatu pekerjaan yang berdasarkan pada pengetahuan dan penguasaan yang telah dikuasai sebelumnya. Nah, jadi penilaian autentik ini sendiri merupakan penilaian terhadap suatu pekerjaan yang nyata, gitu ya, yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Dalam penilaian autentik merupakan jenis penilaian yang mengharuskan peserta didik untuk dapat mengaplikasikan atau menggambarkan secara nyata kompetensi dan keterampilan yang telah dipelajari. Hal ini agar dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ditemui pada dunia nyata. Nah, tentu saja penilaian autentik ini seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa merupakan bentuk penilaian terhadap kerja nyata di mana siswa itu dapat menggambarkan atau mengaplikasikan secara langsung tentang kompetensi atau keterampilan yang telah dipelajari dan mereka miliki sebelumnya. Nah, penilaian autentik ini nantinya mengharapkan siswa agar dapat menyelesaikan atau dapat mengatasi masalah-masalah yang mereka temui pada dunia nyata atau pekerjaan nyata yang mereka lakukan. Mungkin kita pernah mengalami atau melalui yang namanya penilaian tes tertulis. Nah, pada penilaian tes tertulis itu bisa berbentuk pilihan ganda ataupun esai gitu. Dalam penilaian yang dilakukan dengan tes tertulis, baik menggunakan uraian ataupun pilihan ganda, penilaian semacam ini itu dapat disebut atau biasa dikenal dengan penilaian tradisional. Nah, tujuan dari penilaian tradisional itu apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil lulusan dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang baik gitu. Jadi, penilaian tradisional merupakan bentuk penilaian di mana nantinya bertujuan untuk mengetahui penguasaan ilmu yang telah dimiliki atau dikuasai oleh si siswa itu sendiri itu sampai mana atau sudah berapa banyak. Nah, dapat diketahui melalui tes yang diberikan, yaitu tes tertulis misalnya uraian ataupun pilihan ganda. Berikut ini merupakan perbedaan dari penilaian tradisional dan penilaian autentik. Yang pertama, pada penilaian tradisional itu lebih memilih pada respon siswa terkait dengan materi yang telah mereka pahami. Sedangkan pada penilaian autentik itu lebih menunjukkan pada tugas atau kinerja kerja nyata yang dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri. Nah, perbedaan yang kedua, pada penilaian tradisional itu lebih mengutamakan pada pengetahuan akademiknya, sedangkan pada penilaian autentik lebih mengarah pada tugas dunia nyata dari siswa itu sendiri. Perbedaan yang ketiga, yaitu pada penilaian tradisional mengukur pengetahuan. Nah, sedangkan pada penilaian autentik itu lebih pada pengembangan kompetensi yang bermakna, dalam artian mereka si siswa dapat mengembangkan kompetensi yang telah mereka miliki dengan cara mendemonstrasikan secara langsung atau mempraktekkan secara langsung. Nah, yang keempat adalah mengingat atau memahami. Dalam penilaian tradisional itu lebih mengarah pada mengingat atau memahami materi pembelajaran yang telah mereka dapatkan sebelumnya gitu. Sedangkan dalam penilaian autentik sendiri itu lebih mengkonstruksi atau mengaplikasikan apa yang mereka pahami dari pembelajaran yang telah mereka pelajari sebelumnya. Nah, pada perbedaan selanjutnya, di penilaian tradisional itu strukturisasi dilakukan oleh guru gitu. Jadi semua bentuk kegiatan atau penilaian itu berdasarkan dari guru sesuai dengan panduan ataupun acuan yang dimiliki. Sedangkan pada penilaian autentik sendiri, strukturisasi siswa itu lebih mengarah pada diri siswa sendiri. Tugasnya guru hanyalah untuk mengarahkan saja. Selebihnya adalah siswa yang membangun atau menyusun bagaimana kegiatan atau pekerjaan yang akan mereka lakukan gitu. Perbedaan selanjutnya yaitu
pada penilaian tradisional, bukti itu tidak langsung, hanya sekedar mengingat gitu ya, mengingat pemahaman yang dipahami oleh si siswa itu sendiri. Nah, sedangkan dalam penilaian autentik itu lebih pada bukti nyata atau pekerjaan nyata, hasil pekerjaan yang mereka lakukan. Pada perbedaan selanjutnya yaitu mengukur pengetahuan tentang apa. Nah, dalam penilaian tradisional itu lebih mengutamakan apa yang mereka pahami, terus apa yang telah mereka ingat misalnya, dan lain sebagainya. Sedangkan pada penilaian autentik itu mengukur pengetahuan tentang bagaimana. Nah, bagaimana yang dimaksud adalah contohnya bagaimana mereka mengoperasikan sebuah pekerjaan, atau bagaimana mereka melakukan pekerjaan satu ini atau dua, A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, tentang bagaimana mereka dapat melakukan pekerjaan tersebut. Nah, pada perbedaan selanjutnya yaitu mendukung cara berpikir yang konvergen, sedangkan penilaian autentik itu lebih mendorong cara berpikir yang divergen atau memiliki banyak cara ataupun pemikiran yang luas, dan tidak itu saja. Tes tertulis yang diberikan baik berupa pilihan ganda maupun bentuk esai masih perlu diperlukan karena penilaian ini efektif digunakan untuk dapat mengukur atau menguji pengetahuan. Kemudian proses penilaian hasilnya juga terbilang mudah. Nah, dalam tes tertulis ini sebenarnya masih sangat diperlukan gitu ya, karena dengan tes ini dapat membantu guru untuk mengetahui kemampuan yang telah atau pemahaman yang telah dimiliki oleh siswa itu sendiri. Selain itu juga hasil penilaian atau penilaian hasil yang diperoleh itu juga terbilang mudah dengan cara guru itu memberikan skor terhadap hasil yang telah dikerjakan oleh siswa. Nah, namun pada beberapa kasus lainnya, penilaian tradisional dengan tes tertulis ini kurang memberikan kesempatan peserta didik untuk dapat mengembangkan kompetensinya. Nah, ya dapat kita ketahui bahwa dari tes tertulis berupa misalnya pilihan ganda atau esai itu soal menentukan hanya satu jawaban saja yang benar misalnya ya. Nah, oleh karena itu siswa kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya lagi gitu. Jadi mereka hanya terfokus pada satu jawaban yang diminta oleh soal tersebut. Ada beberapa kategori tingkatan kognitif di dalam penilaian autentik, yaitu yang pertama ada aplikasi atau C3, analisis atau C4, evaluasi atau C5, dan kreasi atau C6. Nah, peserta didik dapat dikatakan memiliki kompetensi apabila mampu untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari gitu ya. Jadi sudah tentu peserta didik yang memiliki kompetensi yang baik itu mampu untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh atau mereka pelajari sebelumnya. Nah, teman-teman, berikut ini ada gambar dari tingkatan kognitif pada penilaian autentik dan penilaian tradisional. Nah, pada gambar di samping ini dapat kita ketahui bahwa dalam penilaian autentik itu ada kreasi, kemudian ada evaluasi, dan juga analisis, dan juga aplikasi. Nah, yang dimaksudkan ini adalah dalam penilaian autentik harus ada kreasi di dalamnya gitu. Kreasi bagaimana siswa itu mengkreasikan sebuah pekerjaan ataupun sebuah pendemonstrasian secara langsung dalam dunia nyata gitu. Yang selanjutnya ada evaluasi. Dalam penilaian autentik itu ada bentuk evaluasi yang telah dilakukan oleh siswa dalam melakukan pembelajaran ya misalnya gitu ya. Nah, evaluasi dalam bentuk sederhana di mana siswa itu dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangan dari mereka pelajari gitu. Yang selanjutnya ada analisis. Nah, di analisis ini sangat penting dalam suatu proses pembelajaran agar siswa dapat mengetahui bagaimana perkembangan atau pemahaman yang telah mereka pahami gitu. Yang selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi merupakan bentuk kita melakukan sesuatu atau mengaplikasikan sesuatu sesuai dengan pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, pada penilaian tradisional sendiri yaitu meliputi memahami dan juga mengingat. Ya, sesuai ya sama penjelasan dari penilaian tradisional, yaitu di mana
lebih mengutamakan atau mengarahkan siswa untuk mengingat kembali atau memahami materi yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Adapun karakteristik dari penilaian autentik yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi pada penilaian autentik, pembelajaran yang dilakukan itu lebih mengarah pada siswa, di mana siswa itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran itu berintegrasi. Nah, berintegrasi maksudnya adalah saling berkaitan dengan materi apa yang telah mereka dapatkan atau mereka pelajari sebelumnya. Yang ketiga adalah bersifat kontekstual. Bersifat kontekstual atau bersifat nyata sesuai dengan keadaan atau hal-hal yang telah mereka pelajari gitu. Jadi tidak boleh keluar dari ilmu pengetahuan yang mereka pelajari sebelumnya. Jadi harus terintegrasi dan juga harus sesuai gitu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu dapat memahami kembali pembelajaran. Nah, dengan adanya penilaian autentik lebih mengarahkan pada siswa untuk mengaplikasikan atau melakukan pekerjaan nyata. Nah, dalam melakukan pekerjaan nyata tersebut, di situ pasti siswa dapat memahami atau mengingat kembali tentang pembelajaran yang mereka dapatkan, sehingga itu merupakan karakteristik dari penilaian autentik. Nah, pada karakter yang kelima yaitu menggunakan berbagai variasi. Variasi yang digunakan dalam penilaian autentik itu tidak hanya satu saja, tetapi banyak variasi. Hal ini bertujuan agar dapat menyelesaikan segala permasalahan atau persoalan yang ditemui di lapangan. Pada karakteristik yang selanjutnya yaitu memberikan informasi tentang cara belajar gitu. Jadi cara belajar merupakan bagaimana sih mereka mengoperasikan ini, misalnya bagaimana sih mereka membuat ini, sehingga disitulah merupakan bentuk informasi tentang cara belajarnya. Nah, pada karakteristik yang terakhir yaitu bersifat kualitatif atau lebih mendalami materi atau pembelajaran yang mereka lakukan. Adapun dampak pengintegrasian dari nilai autentik yang pertama, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, dalam suatu pembelajaran siswa lebih aktif daripada guru. Yang kedua, siswa terlibat dalam menerima dan mengelola informasi. Bukan hanya mereka menerima saja, tetapi mereka juga mengolah informasi yang mereka dapatkan dari guru ataupun sumber-sumber lainnya. Nah, selanjutnya adalah terlibat dalam proses. Tentu saja karena dalam penilaian autentik yang dinilai adalah proses yang dilakukan oleh si siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu guru dapat mengetahui pola pikir siswa, bukan hanya ingatan siswa saja gitu ya. Jadi guru itu dapat mengetahui jalan pikiran siswa. Jalan pikiran siswa itu bagaimana, kemudian dia akan melakukan apa, bukan hanya sekedar ingatan siswa tentang pembelajaran yang mereka dapatkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu membantu siswa untuk mengetahui pengetahuannya gitu. Selain itu juga dapat membantu guru untuk memperbaiki atau memberikan cara mengajar yang baik kepada siswa gitu. Jadi membantu siswa untuk mengetahui pengetahuannya, di mana siswa itu dapat mengetahui kompetensi atau kemampuan pada dirinya. Sedangkan untuk guru sendiri, agar guru itu dapat memiliki cara mengajar yang baik kepada siswa. Adapun contoh pendeskripsian dari nilai autentik yang pertama ada wawancara lisan. Nah, wawancara lisan merupakan bentuk pertanyaan secara langsung kepada peserta didik untuk memperoleh informasi yang mendalam. Yang selanjutnya ada bercerita. Bercerita merupakan bentuk penjabaran secara langsung dengan memberikan gambaran secara lisan kepada seseorang yang diajak bercerita. Yang selanjutnya adalah menulis. Menulis merupakan bentuk penggambaran ataupun penjabaran dari pengertian yang dapat dituliskan atau secara tertulis gitu. Dari kegiatan menulis ini dapat mengetahui hal-hal atau sesuatu yang ingin dijelaskan dengan cara menulis. Yang selanjutnya adalah eksperimen. Nah, eksperimen merupakan bentuk kegiatan untuk melakukan sesuatu, untuk menemukan sesuatu gitu ya.
Yang selanjutnya adalah melakukan riset mini. Nah, riset mini yang dimaksudkan adalah melakukan bentuk eksplorasi atau pencarian terhadap sesuatu sehingga dapat menghasilkan bentuk ataupun suatu pekerjaan yang nyata gitu ya, atau hasil yang nyata. Yang selanjutnya adalah observasi oleh guru. Nah, observasi oleh guru merupakan bentuk observasi atau melihat secara langsung tentang sesuatu ataupun tentang perkembangan peserta didik atau siswa itu sendiri. Nah, dengan adanya observasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa ini dapat memberikan catatan kepada guru, misalnya tentang kelebihan ataupun kekurangan yang dimiliki oleh si siswa itu sendiri. Adapun contoh dari tugas autentik yang pertama yaitu pengetahuan prosedural. Di sini saya mengambil contoh yaitu dalam penggunaan komputer. Nah, dalam menggunakan komputer kita tentu memerlukan langkah-langkah atau secara prosedural untuk menggunakannya gitu. Yang kedua yaitu kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, di sini contohnya yaitu menyelesaikan soal cerita matematika gitu. Jadi bukan hanya angka saja, tetapi juga dalam matematika seringkali menjumpai soal dalam bentuk cerita, sehingga itu merupakan bentuk kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya adalah bekerja sama. Bekerja sama contohnya seperti kerja kelompok, di mana dalam kerja kelompok ini menguji atau memberikan kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan orang lain, untuk bergotong royong dengan orang lain. Dalam penilaian autentik itu mengharapkan dampak yang akan terjadi selanjutnya. Selain itu, penilaian autentik memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya. Nah, dalam penilaian autentik ini sendiri seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa lebih mengarah pada pekerjaan nyata yang dilakukan. Selain itu juga memberikan kesempatan siswa untuk berkembang atau mengembangkan potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, penilaian pengetahuan saja belum cukup untuk mencapai hasil belajar siswa yang baik. Karena itu perlu adanya penilaian prakteknya atau kerja nyata yang dilakukan oleh siswa agar menjadi pengalaman atau juga mendapatkan pembelajaran yang berarti. Itulah tadi teman-teman penjelasan dari pengertian penilaian autentik. Semoga dapat dimengerti dan juga semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.